Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah antum bahwa di bulan Muharram ada banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa kenabian di dunia ini, dan terkhusus pada tanggal 10 Muharram memiliki banyak keutamaan hingga Nabi Muhammad SAW mensunahkan berpuasa di 9 dan 10 Muharram, Tasu'ah dan Asyura. Dan berikut adalah kejadian-kejadian besar penting yang terjadi di bulan Muharram. Yang pertama adalah penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dialah Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia yang pertama yang Allah ciptakan. Kemudian Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam sebagai pendamping hidupnya. Inilah peristiwa bersejarah bagi umat manusia yang terjadi pada bulan Muharram. Peristiwa kedua, diampunkannya dosa Nabi Adam alaihissalam akibat memakan buah dari pohon kuldi. Selama bertahun-tahun Nabi Adam alaihissalam memohon ampunan atas kesalahannya. Beliau berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pada bulan Muharram, doa itulah yang menjadikannya mendapat rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Nabi Idris alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi Idris alaihissalam setelah beliau merasakan sakitnya sakaratul maut, melihat betapa mengerikannya neraka, dan merasakan betapa nikmatnya berada di surga. Peristiwa diangkatnya derajat Nabi Idris alaihissalam ini terjadi pada bulan Muharram. Peristiwa keempat adalah diselamatkannya Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya dari banjir besar. Selamatnya Nabi Nuh alaihissalam dari musibah bencana banjir juga terjadi pada tanggal 10 di bulan Muharram. Dalam berjalan dakwanya hanya sedikit kaum Nabi Nuh yang beriman, hingga Allah akhirnya memerintahkan beliau untuk membuat kapal dan mendatangkan bencana banjir yang besar yang menelan kaum kafir. Imam Ibnu Katsir dalam bukunya Kisah Para Nabi menerangkan, Qatadah dan ulama lainnya berkata, Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya menaiki kapal pada tanggal 10 bulan Rajab. Mereka berlayar selama 150 hari. Setelah itu mereka berlabuh di Gunung Judi selama 1 bulan, dan mereka baru keluar dari kapal pada tanggal 10 di bulan Muharram. Dan peristiwa kelima adalah Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari tentara Fir'aun dan terbelahnya Laut Merah. Di saat Laut Merah terbelah, Fir'aun mengejar mengikuti Nabi Musa. Akan tetapi ketika baru sampai di tengah, Allah tutup kembali laut tersebut sehingga Fir'aun dan pasukannya hanyut terbawa ombak, dan Nabi Musa alaihissalam serta pengikutnya selamat. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Muharram, sehingga tidak hanya umat muslim saja yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, tetapi orang-orang Yahudi pun juga berpuasa. Dan untuk menyelisih kaum Yahudi, maka kaum muslim berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Peristiwa keenam adalah diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari api Raja Namrud. Singkat cerita, Raja Namrud memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Nabi Ibrahim dan membakarnya. Namun atas kuasa Allah, api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim menjadi dingin, dan Nabi Ibrahim pun selamat dari hukuman tersebut. Peristiwa dibakarnya Nabi Ibrahim ini terjadi pada bulan Muharram. Peristiwa ketujuh adalah dibebaskannya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara. Di bulan Muharram juga Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan. Beliau yang sudah lama di dalam penjara berhasil bebas setelah menakwil mimpi sang raja bahwa akan tiba masa 7 tahun subur lalu 7 tahun masa paceklik. Maka raja mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai orang kepercayaannya. Peristiwa ketujuh adalah Nabi Yakub alaihissalam sembuh dari matanya yang buta saat kepulangan anaknya Nabi Yusuf. Setelah bertahun-tahun hilangnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam mendapatkan kabar bahwa anaknya masih hidup. Matanya yang sudah buta setelah sekian lama pun kembali dapat melihat setelah baju Nabi Yusuf diusapkan pada wajah Nabi Yakub alaihissalam. Dan peristiwa ini pun terjadi di bulan Muharram. Kedelapan adalah saat Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan dari penyakitnya. Nabi Ayub alaihissalam mendapat cobaan berupa penyakit nanah yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Beliau sampai diusir dari kaumnya karena khawatir akan menulari mereka. Atas rahmat dan kasih sayang Allah, Nabi Ayub alaihissalam pun sembuh dari penyakitnya, dan terjadi di bulan Muharram. Peristiwa ke-9 adalah peristiwa keluar dan selamatnya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus.
Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk memberikan dakwah kepada kaumnya, akan tetapi kaumnya tidak mau mengikuti perintahnya hingga habis kesabarannya. Nabi Yunus pun akhirnya pergi dengan kemarahan dan merasa bahwa bumi Allah itu luas sehingga beliau bisa berdakwah di tempat lain. Namun yang terjadi adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang membuat dirinya harus terjun dari kapal dan dimakan oleh ikan paus. Di malam 10 Muharram, Nabi Yunus alaihissalam mendapat 3 kegelapan, yaitu gelapnya perut ikan, gelapnya dasar laut, dan gelapnya malam. Lalu Nabi Yunus alaihissalam pun berdoa kepada Allah hingga dapat keluar dari perut ikan paus tersebut dengan doa yang masyhur, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, wahai yang maha suci, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Peristiwa ke-10 adalah kembalinya kerajaan Nabi Sulaiman dan dijadikannya kerajaan yang megah. Pada tanggal 10 Muharram terjadi peristiwa penting berkaitan dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan satu-satunya nabi yang diberikan kekuasaan yang sangat megah. Ia juga tidak hanya menjadi raja bagi umat manusia, tapi juga seluruh makhluk di muka bumi ini. Bahkan bangsa-bangsa jin juga tunduk kepadanya. Ke-11 adalah peristiwa Nabi Isa dilahirkan dan diangkat ke langit. Syekh Asy-Syafuri dalam buku Nasihat Langit Penentram Jiwa yang menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dan diangkat ke langit pada hari Asyura. Umat Islam meyakini bahwa hingga saat ini Nabi Isa alaihissalam berada di langit. Ke-12 adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sudah seharusnya di bulan mulia ini umat muslim senantiasa memperbanyak ibadah serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.